Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil gurril muhajjalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, segenap jamaah Masjid Jami' Keramat Luar Batang yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini dengan kenikmatan iman wal Islam kita kembali diperkumpulkan di masjid ini, yang alhamdulillah perkumpulan kita malam hari ini dalam rangka menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yakni mendirikan sholat maghrib berjamaah, sekaligus kita sambil menunggu datangnya waktu Isya menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita berharap mudah-mudahan dengan kehadiran kita, berkumpulnya kita, duduknya kita di masjid ini, senantiasa Allah Ta'ala pandang kita selalu dengan rahmatnya. Amin ya Rabbal. Saya bertanya kepada jamaah sekalian, mau tidak kita dipandang oleh Allah dengan kasih sayangnya? Ada amalan atau bacaan yang selalu kita baca setiap habis sholat yang wajib, maka insya Allah kita selalu dipandang oleh Allah dengan kasih sayangnya. Jangankan kita dipandang oleh Allah dengan kasih sayangnya, dengan kasih sayang ketika kita dipandang oleh mertua, seneng apa enggak? Ini yang enggak jawab berarti mertuanya udah enggak ada. Supaya ada berarti adain lagi. Jangankan kita dipandang oleh Allah dengan rahmatnya, gembiranya, bahagianya, senangnya luar biasa. Kita dipandang oleh mertua kita aja dengan kasih sayangnya, udah sungguh luar biasa senangnya. Betul nggak? Apalagi kita dipandang oleh Allah dengan rahmatnya setiap hari lagi, bahkan sebanyak 70 kali setiap harinya Allah pandang hambanya dengan kasih sayangnya. Ada dalam kitab bernama Usfuriyah karya Al-Imam Al-Allama Asy-Syaikh Abu Mansur Al-Usfuriyah
Di dalamnya ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh menantu Nabi Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau adalah misanan Nabi, mantu Nabi, sahabat Nabi, yang satu-satunya sahabat Nabi yang ada doa dengan doa karramallahu wajhah, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada wajahnya Imam Ali. Hanya satu-satunya sahabat yang ada doa karramallahu wajhah, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada wajahnya Imam Ali. Kenapa? Karena Imam Ali seumur hidupnya belum pernah melihat kemaluannya sendiri. Kalau kita sehari berapa kali? Nggak ada yang ngaku. Makanya nggak ada doa karramallahu wajhah. Imam Ali meriwayatkan hadis baginda Rasul, annahu qala, sesungguhnya Imam Ali berkata. Apa kata Imam Ali? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna fatihatal kitab, sesungguhnya surah Al-Fatihah, wa ayatal kursi, dan ayat kursi, wa ayatin min Ali Imran, dan beberapa ayat-ayat dari surah Ali Imran. Ini dua kalimat ya, bukannya satu kalimat. Kalau satu kalimat Al Imran, tapi kalau dua kalimat Ali Imran. Ali artinya keluarga, jadi ada dua kalimat. Surah Ali Imran. Yang mana yang benar? Al Imran apa Ali Imran? Yang mana? Ali Imran. Dua kalimat yang diawali dari ayat 18, kemudian ngelengkap ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Diawali dengan bacaan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist la ilaha illa wal azizul hakim inna dina indallahil. Ayat berapa tuh? 18 sama 19, tapi nggak sampai habis, hanya sampai inna dina indallahil. Langsung lompat ke ayat 26 sampai 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail
wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Sampai situ surat Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian beberapa ayat-ayat dari surah Ali Imran. Itu kata Nabi, sesungguhnya ayat-ayat tadi tuh, lamma aradallahu ta'ala ayang zilaha, ketika Allah ingin turunkan ayat-ayat tadi. Paham ya maksudnya? Apa yang pertama tadi? Surah Al-Fatihah. Kedua, ayat kursi. Hafal dah tuh ya. Yang ketiga, ayat-ayat dari surah Ali Imran diawali dengan syahidah sampai lompat ke ayat 26 dan ayat 27 dari surah Ali Imran. Nabi yang bilang, sebelum itu ayat-ayat tadi tuh yang saya bacakan, ketika Allah ingin turunkan ke dunia ini, ke bumi ini, maka yang terjadi adalah ta'alluqna fil arsy. Mereka itu sedang bergelayutan, sedang santai, sedang menikmati kenyamanannya. Hidup mereka di arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum mereka diturunkan ke muka bumi ini, mereka dalam keadaan bergelayutan, lagi menikmati kenyamanan. Hidup di mana? Di arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqulna, ketika mereka mengetahui bahwasanya mereka tuh, paham nih maksudnya mereka ya? Ketika mereka mengetahui bahwasanya mereka akan Allah turunkan dari arsy ke muka bumi, maka apa pertanyaan mereka kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaannya adalah, atuhbituna ila ardika, wahai Allah, Tuhan kami, apakah engkau menginginkan kami ini turun ke muka bumimu, ke dunia, turun ke permukaan bumimu, wa ila mayyasyika, dan engkau persembahkan kami ini untuk orang-orang yang suka bermaksiat kepada engkau yang ada di muka bumimu, wahai Allah. Qala Allahu ta'ala, Allah menjawab. Apa jawabannya? Wa izzati wa jalali, menggunakan wau qasam. Jawabannya menggunakan wau qasam, berarti Allah bersumpah. Wau qasam itu artinya Allah bersumpah. Apa sumpahnya Allah? Wa izzati, demi kemuliaan aku, kata Allah, demi keagungan aku, kata Allah, la yaqra'u kunna ahadun, tidaklah seseorang min ibadi, dari hamba-hamba aku, yang membaca dubura kulli sholatin, yaitu setiap habis sholat 5 waktu. Setiap habis sholat 5 waktu, tidaklah seorang hamba yang membaca ayat-ayat tadi, Al-Fatihah, ayat kursi, beberapa ayat-ayat dari surah Ali Imran, dibaca sehabis sholat. Apa sumpahnya Allah? Illa ju'ilat al jannatu matwahu, kecuali aku, kata Allah, yang menjadikan
surga sebagai tempat tinggalnya. Pertama, fadilahnya, aku jadikan surga itu sebagai tempat tinggalnya. Buat siapa tuh? Buat yang baca setiap habis salat. Pertama. Yang kedua, wa illa askantuhu haziratal qudsi, dan aku tempat tinggalkan dia di hazirah al-qudsi. Udah pernah tinggal di tempat hazirah al-qudsi? Pernah? Ya sama. Itu di dalamnya luar biasa. Selain keindahan-keindahan, banyak sekali bidadarinya. Masya Allah. Mau bertempat tinggal di Haziratul Qudsi? Berarti udah gak sabar lagi mau bidadari. Aku tempat tinggalkan dia di Haziratul Qudsi. Oh, bukan hanya itu. Apa sumpah Allah? Wa illa nazartu ilaihi kulla yaumin sab'ina nasratan. Aku pandang terus dia. Kata Allah, sumpah Allah, aku pandang terus dia setiap harinya sebanyak 70 kali dengan pandangan-pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, wa illa qadaitu lahu kulla yaumin sab'ina hajatan. Aku yang penuhi dia setiap harinya sebanyak 70 keperluan, 70 kebutuhan. Idnaha al-maghfirah, sekurang-kurangnya, sekecil-kecilnya keperluan kita umat manusia, kata sumpah Allah Subhanahu wa taala, adalah al-maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang suka baca surah Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian dilanjutkan dengan beberapa ayat-ayat daripada surah Ali Imran, maka ia akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai di situ, sumpah Allah, wa illa a'adtuhu min kulli aduwin, dan aku yang memberikan perlindungan buat dirinya, yaitu daripada tiap-tiap musuhnya. Enggak sampai itu, enggak cuma itu, wa illa nasartuhu, aku yang selalu memberikan pertolongan untuk dirinya. Surah apa tadi? Al-Fatihah dulu, habis itu nyambung ayat kursi, nyambung lagi Ali Imran, ayat berapa? 18, 19, nggak sampai selesai, hanya sampai inna dina indallahil Islam, lampat ke ayat 26 sampai ayat, dah itu aja. Pada hafal nggak? Hafal? Kalau nggak hafal, ke rumah daerah Citayam, bawa ayam warna hitam. Lihat aja Al-Quran ya, surah Ali Imran. Kalau surah Al-Fatihah, alhamdulillah hafal ya. Kalau ayat kursi juga hafal. Nah, syahidallah nih ya, usahakan untuk kita hafal. Ustadz, bagaimana kalau masjid yang dekat tempat tinggal saya nggak baca itu sehabis sholat 5 waktu? Ya selesainya aja nanti sendiri ya, selesainya aja nanti sendiri. Selesai doa sama dimunajatkan, baca tuh diri-diri ya. Itu kelebihan yang dikutip dalam kitab Usfuriyah karya Syekh Abu Mansur Al-Usfuriyah. Baik, itu sebagai
pendahuluan daripada pembacaan kitab At-Tadhib fi Adillah Matnil Gayah wa Takrib, matan Abi Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Kelanjutannya, wa yahrumu alal junubi khamsatu asya'a, dan diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub berarti mempunyai hadas besar. Ada beberapa perkara yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan hadas besar. Itu namanya dalam keadaan junub. Apa itu artinya haram? Ditinggalin dapat pahala, dikerjain dapat dosa. Berarti saat kita meninggalkan kerjaan-kerjaan yang diharamkan, saat itu juga kita mendapatkan dan memperoleh pahala. Ya. Tapi saat kita mengerjakan kerjaan yang diharamkan, saat itu juga catatan di buku amalan kita sebagai perbuatan dosa. Jadi hendaknya hindarin, tinggalin. Berapa perkara? 5 perkara. Kerjaan yang diharamkan ada 5 perkara bagi orang yang dalam keadaan junub. Jelas junub ya? Apa yang pertama? Yang pertama adalah as-sholatu, ngerjain sholat. Dalam keadaan junub hukumnya haram. Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Karena dalam keadaan junub. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43, Allah tegaskan, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu deketin itu sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk aja nggak boleh ngerjain sholat. Jangankan sholatnya, deketin sholatnya aja dalam keadaan mabuk, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan lewatnya di jalan masjid dalam keadaan junub boleh, asalkan sambil jalan, nggak mampir, apalagi diam diri, ya. Paham nggak? Mana jalan masjid? Itu di depan teras masjid, ya itu dia terasnya. Dalam masjid berarti dalam keadaan junub nggak boleh. Jangankan di dalamnya, di terasnya saja dalam keadaan junub itu dilarang keras untuk melewati, apalagi diam diri. Hatta tagtasilu, sehingga kamu angkat itu hadas besar dengan mandi junub. Itu berdasarkan ayat, makanya dilarang. Waruwiya Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 224 wa ghairihi, dan juga para imam yang lainnya meriwayatkan. Dari mana asal muasal hadis yang akan nanti kita dengar bersama? Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala,
Berkata baginda Rasul yang diriwayatkan hadis ini dari Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Sayyidina Abdullah putra daripada Sayyidina Umar? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah dengar bahwasanya Rasulullah bersabda. Apa kata baginda Rasul? La tuqbalu sholatun bighairi tahurin. Jangan, artinya tidak diterima sholat itu kecuali dalam keadaan suci dari dua hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ruya diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 6554, wa Muslim, dan juga riwayat Imam Muslim nomor hadisnya 225. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, ya, yang pertama kali mensyiarkan, menyebarkan hadis baginda Rasul, yaitu sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhar, yang sering kita dengar Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum, Allah tidak menerima salat salah satu dari kalian idza ahdatsa, apabila ada hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Jangankan hadas besar, lagi hadas kecil aja itu enggak menerima Allah Ta'ala sholatnya seseorang hamba yang dalam keadaan hadas kecil sekalipun, hatta yatawaddo'a, sehingga ia berwudu. Jangan dicoba-coba, jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Nggak punya wudu, main sholat, bukannya ya nggak dapat pahala aja, malah jadi dosa, dan dosanya gede, ya. Dulu waktu zaman saya, zaman jahiliyah dulu, waktu kecil, ya, masuk waktu subuh masih tidur, orang tua udah pulang dari masjid habis melaksanakan sholat subuh, kita sebagai anaknya masih tidur, dibangunin, nggak bangun, disiram, ya, muka disiram. Tuh didikan orang tua luar biasa. Namanya masih kecil, masih bocah, masih SD saat itu, ya, zaman jahiliyah, ya, jahiliyahnya saya, ya, bangun karena terpaksa. Masuk kamar mandi cuma dibasahin doang mukanya sama tangannya, udah gitu pura-pura sholat, udah gitu pura-pura biar kelihatan sholat di mata orang tua. Ini zaman jahiliyah, saya belum tahu, ya. Ternyata orang sholat dalam keadaan kagak punya wudhu itu bukan hanya nggak dapat pahala, nggak sah sholatnya, tapi juga dapat dosa, dan dosanya besar. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan coba-coba tuh, nggak punya wudhu dia langsung ngerjain sholat hanya karena nggak enak sama orang, kalau nggak berjamaah, padahal wudhunya udah batal, hanya nggak enak sama orang. Oh, hati-hati, dosanya gede, dosanya besar. Nggak enak sama orang, apa nggak enak sama Allah? Innallaha khabirum bima
Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang amat sangat memperhatikan hambanya. Siapapun hambanya selalu diperhatiin sama Allah. Bima ta'malun, dengan apa-apa yang hambanya lakukan selalu diperhatiin, terus diperhatiin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, perkara yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub. Yang kedua adalah wa qiraatul Qur'an, baca Quran. Baca apa? Quran. Haram hukumnya dalam keadaan junub, haram. Ya, bagaimana kalau baca ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dalam keadaan junub tapi nggak ada niat baca Quran, niatnya baca wiridan yang sebagaimana biasa kita baca. Kalau nggak dibaca jadi beban, lalu kita baca juga, haram nggak? Haram nggak? Ada yang haram, ada yang enggak. Banyak yang enggak, banyak yang haram. Enggak haram. Kagak haram. Dalam keadaan junub baca ayat. Ya. Ayat yang ada dalam Al-Qur'an, tapi dengan catatan enggak niat baca Al-Qur'an, tapi niatnya baca apa? Wiridan. Kemarin sudah disampaikan tuh, ya, satu contoh misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak dalam Quran? Ada. Lagi junub baca Bismillah, boleh nggak? Boleh, tapi niatnya baca wiridan, bukan niat baca Al-Quran. Jelas ya? Ada dalam ratib ayat kursi, ada nggak? Ada. Ratib Al-Hadad ada? Ada. Kita biasa baca ratib, misalnya kita punya istri dalam keadaan haid, dalam keadaan junub, suka baca ratib. Datang haidnya. Biasa baca ratib tiap malam Jumat, misalnya setiap malam Jumat, ya. Baca tuh ratib, ada ayatnya itu, ayat kursi. Boleh baca ratib? Boleh. Baca Maulid Nabi, walaupun di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, dengan niatan bukan baca Quran, tapi niatnya baca Maulid Nabi. Inna fatahna laka fat'am mubina. Itu ayat bukan? Ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ayat bukan? Ayat, tapi ada dalam bacaan Maulid Nabi. Boleh dalam keadaan haid? Boleh, ya. Yang nggak boleh niat baca Al-Quran, ya. Niat baca Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan baca Quran setiap harinya, kecuali dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub tinggalin, karena hukumnya haram. Ustadz, saya mau nanya, bagaimana baca Al-Quran? Sebaiknya pakai HP apa pakai mushaf, lembaran Al-Quran? Awas ini, hati-hati. Zaman sekarang bukan zamannya yang edan, kagak ada. Zaman itu edan. Yang edan oknumnya, orangnya. Awas, jangan dibawa-bawa, jangan dimaki-maki. Itu zaman, enggak. Dari zaman dulu sampai akhir zaman enggak ada yang edan, itu zaman, ya. Sekarang ditanya dan pertanyaan, sebaiknya kita baca Quran melalui handphone apa melalui mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran tuh yang banyak sekali kita lihat di depan, ya. Mana yang lebih baik?
Pegang itu mushaf, pahalanya udah luar biasa. Megang aja pahala, nyium pahala, taruh di kepala pahala, taruh di dada pahala. Banyak sekali. Belum bacanya tuh, baru megang dengan takziman, kita hormati, kita muliakan, kita junjung tinggi itu mushaf Al-Quran. Belum bacanya, apalagi dibaca. Nah sekarang kebanyakan orang padahal di masjid, padahal di rumah, baca Quran pakai HP. Banyak nggak? Nah sekarang kalau selalu baca Quran harus pakai HP, itu mushaf mau diapain? Mushaf jadi pajangan masjid, mushaf Al-Quran jadi pajangan rumah, sementara nggak dibaca. Nanti di akhirat akan memintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut, kenapa saya diadakan dalam rumah, kenapa saya diadakan di dalam masjid tapi nggak dibaca-baca. Dituntut. Jadi gunakan sesuatu pada kebutuhannya masing-masing. Nih Al-Quran, lembaran Al-Quran nih dicetak sebanyak-banyaknya, apa tujuannya? Apa tujuannya? Ngerti kagak ngerti? Ya, paham kagak paham arti daripada ayat-ayat Al-Quran, baca tetap dapat pahala. Udah nggak usah ragu. Ngerti kagak ngerti artinya ayat-ayat Al-Quran, baca tetap dapat pahala. Nggak ubahnya begini. Saya perumpamakan nih ya, ngambil air pakai ranjang dari kali, kemudian diambil air dengan menggunakan ranjang, kumpulin ke sebuah drum, ya, ke sebuah drum, kalinya di situ, drumnya di sini. Ambil airnya bukan pakai ember, tapi pakai keranjang. Tahu keranjang? Keranjang itu apaan? Yang banyak bolong-bolongnya ya, itu namanya keranjang. Ambil air di kali untuk kita kumpulkan di drum. Pertanyaannya, sia-sia nggak? Nah, ini dia. Sia-sia katanya ya, ternyata nggak sia-sia. Itu diperumpamakan seperti orang baca Al-Quran nggak ngerti artinya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kagak ngerti artinya. Lau anzalna hadzal Quran, kagak ngerti artinya. Itu diibaratkan ngambil air di sungai untuk kita kumpulkan di sebuah drum. Sia-sia nggak? Sia-sia nggak? Tadi katanya bilang sia-sia. Giliran diperumpamakan bacaan Al-Quran kagak ngerti artinya, ada diem. Sia-sia nggak? Nggak. Ada manfaatnya nggak? Ada. Apa manfaatnya? Manfaatnya keranjangnya jadi bersih. Manfaatnya keranjangnya jadi bersih. Itu bermanfaat, bisa membersihkan keranjangnya. Apalagi ngambilnya pakai ember, penuh tuh drum. Apa maksudnya? Nggak ngerti aja. Bacaan Al-Quran kita baca karena Allah itu pahalanya ada, manfaatnya banyak. Apalagi sampai kita ngerti artinya, apalagi sampai kita amalin isinya. Itu maksudnya. Paham ya? Nah jadi baca Quran sebaiknya melalui mushaf Al-Quran apa pakai HP? Pakai mushaf Al-Quran di masjid, di rumah. HP diciptakan untuk komunikasi. Al-Quran dibikin, dicetak sebanyak-banyaknya
untuk hamba Allah umat Nabi baca sesering-seringnya, insya. Jadi jangan ikut-ikutan mereka tuh. Bentar-bentar HP udah WA apa, Facebook apa, komunikasi sama orang lain HP, baca Quran pakai HP juga. Mudah-mudahan yang kayak begitu nanti HP-nya masuk ke liang lahatnya, nemenin jasadnya di kuburan. Alhamdulillah udah masuk waktu. Dah sedikit lagi ya. Wa mas'ul mushafi wa hamluhu, menyentuh lembaran Al-Quran dan membawanya, hukumnya haram dalam keadaan junub. Wa tawaf, dan juga ngelilingi Ka'bah. Tawaf ya, karena tawaf itu ibadah juga ya, diibaratkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallubatu fil masjidi, dan juga diam diri di masjid ya, diam diri di masjid. Karena waktu sudah masuk, kita jedah azan. Baik hadas besar maupun hadas kecil ya. Bagi dalam keadaan hadas besar, kerjaan yang diharamkan adalah diantaranya sholat, tawaf, kemudian menyentuh lembaran Al-Quran, dan juga membawa Al-Quran ya, dalam keadaan hadas besar ataupun dalam keadaan hadas kecil. Nah sekarang hadas besarnya enggak ada, adanya hadas kecil ya. Kalau baca Quran tapi enggak pegang Quran, tapi dalam keadaan hadas kecil, yakni enggak punya wudu, haram enggak? Haram enggak? Enggak. Dapat pahala enggak? Tetap dapat pahala. Ya, baca Quran enggak punya wudu, tapi enggak pegang Quran, tetap ada pahalanya, asalkan Qurannya enggak dipegang. Walaupun dalam keadaan enggak punya wudu, asalkan Qurannya enggak dipegang, baca Quran tetap dapat pahala. Kecuali tiga dalam keadaan darurat ya. Dalam keadaan darurat, bukan hanya disentuh, dipegang, dipeluk, dipertahankan atau diselamatkan. Walaupun dalam keadaan junub sekalipun, dalam keadaan besar itu bahkan dianjurkan. Hanya 3 hal, kecuali 3 hal dalam keadaan darurat. Walaupun keadaannya junub, itu dianjurkan untuk dipegang karena ingin diselamatkan itu Quran. Pertama, ketika terjadinya kebakaran, ada Quran di rumah, tetangga udah habis rumahnya, dilalap sama api, nih Quran ada di rumah, selamatin gak? Quran dulu, kulkas dulu? Hah? Kulkas dulu? Oh, bini dulu. Ya, padahal kalau kita selamatin, walaupun dalam keadaan janabah, dalam keadaan junub, kita pegang begitu erat, kita selamatkan itu Al-Quran,
kita dalam keadaan junub, ya, habis main malam, belum sempat mandi, ya, udah kejadian kebakaran, belum sempat mandi, selamatin nggak tuh Quran? Quran dulu ya, yang pertama. Yang kedua, ketika kejadiannya kebanjiran, kalau seandainya ini Quran akan hanyut dibawa sama air, ya, karena banjirnya begitu luar biasa, maka selamatkan. Walaupun kita dalam keadaan junub, nggak apa-apa, malah dianjurkan untuk kita selamatkan. Nggak dosa, bahkan dapat pahala. Tuh, ilmu fikih begitu. Kemudian yang ketiga, ini Quran, ya, akan berada di tangan orang kafir. Akhirnya, ya, bisa dirusak, disobek-sobek, bahkan bisa dibakar. Maka daripada itu Quran jatuh di tangan orang kafir, buru-buru selamatin. Walaupun kita dalam keadaan junub, boleh nggak? Bukan sekedar boleh, tapi juga dianjurkan. Itu 3 hal aja. Selainnya hukumnya haram. Baik, itu saja apa yang kita dengar bersama, insya Allah bermanfaat. Mungkin sebelum kita tutup dengan doa pengajian kita, sebagaimana biasa, dipersilakan. Iya, silakan. Quran itu kalau kita sentuh walaupun tanpa wudu, katanya yang penting yang ada arti-artinya gitu, yang ada bahasa Indonesia itu dibolehkan. Apa benar Ustaz? Oh iya. Baik, pertanyaannya bagaimana kalau Al-Quran, ya, di dalamnya ada terjemahannya, ada arti-artinya. Ternyata ditelusuri, diteliti oleh imam kita yang kita jadikan madhab, yaitu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau teliti itu. Ternyata ayat-ayat Al-Quran ketika diterjemahkan, ternyata paling banyak huruf terjemahnya, paling banyak huruf Latinnya daripada huruf-huruf Arabnya. Kalau seandainya nih, ya, paling banyak huruf Latinnya daripada huruf Arabnya, lalu kita pegang untuk kita baca, sementara kita nggak dalam keadaan berwudu, itu nggak apa-apa dan boleh. Boleh, asalkan apa tadi? Asalkan paling banyak. Jangankan paling banyak huruf Latinnya, ya, seimbang aja, seimbang dah. Misalnya huruf Arabnya 500, ya, kemudian huruf Latinnya 500 juga, itu seimbang ya. Itu walaupun kita nggak punya wudu, kita pegang, ya, untuk kita baca. Apa untuk kita pegang doang? Nggak ada kita punya wudu, nggak dalam keadaan wudu, itu boleh. Minimal sama dah. Tapi kalau banyak huruf Arabnya, apalagi Arab semua, paling banyak huruf Arabnya dibandingkan huruf Latinnya, itu nggak boleh dipegang, disentuh aja nggak boleh, apalagi dibawa kalau dalam keadaan nggak punya wudu. Satu contoh, juz amma. Juz amma itu Arab semua, ya. Ada yang terjemahan juga sih, ada, ya. Yang terjemahan juga ada. Ada lagi Iqra dari yang pertama sampai yang ke-6, ditambah lagi juz amma Arab semua. Bagaimana kalau kita nggak punya wudu, boleh nggak kita sentuh? Arab semua. Juz amma Al-Quran bukan?
Juz yang ke-30 ya. Al-Quran tuh nggak ada terjemahannya, nggak ada huruf Latinnya. Tok, tahu tok kan? Bukan huruf tok, bukan. Tok bahasa Arabnya aja, ya. Tok bahasa Arabnya aja itu kalau nggak punya wudhu kita pegang, kita bawa-bawa, itu hukumnya haram. Tapi kalau ada huruf Latinnya, jangankan lebih banyak Latinnya, seimbang aja dah. Antara Arabnya dan Latinnya seimbang, nggak punya wudhu, pegang, boleh nggak? Boleh. Bagaimana dengan Majmu' Syarif? Nah, Majmu' Syarif, tahu ya Majmu' Syarif ya? Perkumpulan apa di situ? Perkumpulan apa di situ? Hah? Ayo, surat Yasin, Al-Kahfi, apa lagi? Al-Waqi'ah, Al-Muluk, Ar-Rahman, ya, itu suratnya ya. Nah, sementara ada lagi enggak selain surat itu? Latinnya. Latinnya itu artinya Arab Melayu, doa-doa yang lain. Doa-doa yang lain. Kalau seandainya seimbang, itu enggak ngapa-ngapa, walaupun enggak punya wudhu dipegang. Itu Majmu' Syarif, asalkan seimbang, ya, seimbang, sama, banyaknya sama, begitu. Jelas ya? Baik, silakan. Oh sama. Pertanyaan sama udah diwakilin dah berarti. Baik. Dosa apa yang tidak diampuni sama Allah? Ya. Dosa apa yang tidak diampuni sama Allah? Dosa yang nggak diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dosa yang menyekutukan Allah sampai ke bawah mati. Itu yang nggak diampuni dosanya. Semua dosa kalau memang benar-benar kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, taubatan nasuha, innallaha ghafurur. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang amat sangat maha pengampun, lagi maha penyayang dan bijaksana. Hanya dosa yang gak diampuni adalah dosa yang menduakan Allah, syirik, menyekutukan Allah. Jadi berkeyakinan di jiwanya, di pikirannya, di hatinya, kalau ada lagi Tuhan selain Allah, itu namanya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia kembali kepada Allah, ya diampunin juga. Yang gak diampunin, contoh dari agama Islam, pindah agama Islam ke agama yang lain, ya masih ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Masuk lagi ke agama Islam, masih diterima. Benar gitu ya, masih diterima. Dari Islam awalnya pindah ke agama lain, karena agama lain itu nggak bakalan diridhoi dan nggak diterima nanti di akhirat selain agama Islam. Raditu billahi rabban wa bil islami dina, ya, inna dina indallahil Islam. Begitu keluar dari agama lain, dia masuk ke agama semulanya, agama Islam, masih ada kesempatan untuk diterima. Begitu dia keluar lagi dari agama Islam, masuk ke agama lain, dia masuk lagi ke agama Islam, di situ nggak ada pintu maaf baginya. Naudzubillah min, tertolak.
begitu. Makanya jangan dipermainkan, beragama itu jangan dibuat main. Makanya berharap terus sama Allah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dalam keadaan beriman dan beragama Islam. Amin ya rabbal gitu. Baik, barangkali cukup kiranya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.